Beberapa waktu lalu cerita tentang Gunung Kawi yang identik dengan pesugihan lagi ramai diperbincangkan. Bermula dari kedatangan pesulap merah di lokasi tersebut, isu yang udah nempel puluhan tahun ini balik lagi jadi bahan omongan. Baik itu di media sosial, di grup WhatsApp keluarga, sampai jadi bahan berita di mana-mana. Yang bikin ramai bukan cuma soal pesugihannya, tapi juga karena dari kunjungan itu muncul nama-nama publik figur yang ikut kesebut. Dan itu langsung memicu perdebatan baru. Bener apa enggak sih? Nah, di video ini kita bakal kupas semuanya dari awal. Mulai dari siapa sebenarnya yang dimakamkan di sana, kenapa tempat ini bisa jadi dicap sebagai pesugihan, sampai apa yang beneran ditemukan pesulap merah waktu dia turun langsung ke lokasi. Sebelum masuk ke drama yang lagi rame, gue mau ajak lu mundur dari tahun sampai 1800. Karena masalah utamanya gini, kebanyakan orang ikut nyinyir soal Gunung Kawi. Itu sebenarnya nggak tahu siapa yang dikubur di sana. Namanya itu sebenarnya Kiai Zakaria II. Orang lebih kenal beliau sebagai Eyang Jogo. Bukan orang biasa, cicit dari susuhunya Pakubuwana I, dan ayah sendiri ulama besar di keraton Kartasura. Waktu dewasa, beliau ikut jadi laskar Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda pada saat itu. Setelah Diponegoro ditangkap, semua orang yang pernah berjuang karena dia jadi incaran, termasuk Kiai Zakaria II, jadi beliau kabur dan ganti nama menyamar general kayak biasa, bikin padepokan kecil buat ngajar agama. Terus wabah kolera datang. Banyak yang meninggal dan ternyata beliau paham soal ramuan, bikin jamu dan berhasil nyembuhin penduduk di sekitar. Nggak pernah minta disembah, nggak pernah bikin kultus pribadi. Yang beliau lakuin cuma satu, ngajak orang buat sholat, percaya sama Tuhan. Sebelum wafat pada tahun 1871, wasiatnya cuma satu, ingin dikubur di lereng Gunung Kawi. Pemakaian sendiri dilakukan secara Islam, lengkap dengan tahlil akbar, dan tradisi itu masih jalan sampai sekarang. Tiap malam Jumat Legi, keturunannya masih ngadain acara yang sama percis. Pertanyaannya, gimana cara kisah sebersih itu bisa berubah jadi label pesugihan? Salah satu murid paling setia Eyang Jogo, yaitu salah satu keturunan Tionghoa. Dari situ komunitas Tionghoa mulai rutin datang buat berdoa di makamnya. Bukan sekedar ziarah, tapi karena mereka percaya beliau adalah guru spiritual yang punya kelebihan. Lambat laun, pedagang-pedagang yang datang ke situ banyak yang usahanya emang berkembang. Entah kebetulan, entah karena mereka jadi lebih rajin ikhtiar setelahnya, nggak ada yang bisa pastiin. Tapi dari situlah bibit ceritanya mulai tumbuh sebenarnya. Awalnya orang berdoa minta dilancarkan rezekinya, sama kayak orang sholat hajat di masjid. Terus makin kesini makin bumbui sampai jadi ada cara rahasia buat kaya dalam semalam. Kuncian di sana kalau ditanya langsung jawabannya selalu konsisten. Yang wajib dibawa peziarah cuma bunga sama dupa buat nyampein doa titik. Soal jadi kaya atau enggaknya balik lagi ke rezeki masing-masing, bukan hasil ritual tertentu. Nah, ini bagian bikin topik ini meledak lagi belakangan ini. Marcel atau si pesulap merah kan reputasinya emang tukang bongkar trik dukun palsu. Wajar kalau begitu dia ngumumin bakal ke Gunung Kawi. Warganet langsung nunggu momen penggerebekan nih. Yang kejadian malah beda arah. Dia sendiri yang bilang gini soal kedatangannya. Saya datang ke sini bukan untuk merusak adat, melainkan untuk mengedukasi masyarakat
mana oknum yang memanfaatkan tempat ini untuk penipuan mistis. Perhatiin pilihan katanya. Bukan Gunung Kawi itu bohong semua. Yang dia sorot spesifik, ada oknum yang numpang nama besar tempat ini buat kepentingan sendiri. Dia ngobrol langsung sama juru kunci di sana, nanya detail soal ritual yang katanya dipakai pesugihan. Kesimpulannya, yang benar terjadi, bawa bunga, bawa dupa, berdoa, itu murni tradisi kejawen. Bukan pemujaan makhluk halus kayak yang selama ini digambarin orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif dari si ini. Dan gue mau super hati-hati sebenarnya buat ngejelasin, karena ini yang masih jadi perdebatan sampai hari ini. Waktu Marcel atau pesulap merah ngobrol sama juru kuncen, si juru kuncen menurut pengakuan pesulap merah sendiri nyebutin beberapa nama tanpa disamarkan. Salah satu nama yang ikut kesebut dan langsung viral adalah nama seorang artis. Tapi ini yang penting buat lu pahami, itu baru sepihak, baru omongan satu juru kunci, direkam, diunggah, dan terus digoreng sama netizen. Pihak artis yang namanya kesebut langsung membantah. Kuasa hukumnya bilang kunjungannya dia maksud itu justru buat syuting konten resmi, dikawal muspika setempat, bukan buat ritual apa-apa. Manajemen bahkan nyebut isu ini sebagai framing jahat dan udah ancang-ancang jalur hukum. Marcel sendiri waktu ditanya soal ini jawabannya jujur banget. Saya juga nggak tahu kebenarannya gimana, itu karena pernyataan si kuncen doang. Coba lu pikir pakai logika. Satu omongan doang direkam sepotong, diviralin tanpa konfirmasi dari dua sisi, terus tiba-tiba jadi fakta yang nyebar ke jutaan orang. Padahal belum tentu ada bukti apapun selain klaim si juru kunci itu sendiri. Ini justru jadi contoh paling nyata dari apa yang Marcel bilang dari awal, atau pesulap merah bilang dari awal. Gampang banget nama baik seorang jadiin korban gara-gara oknum yang pengen tempat ini kelihatan baik. Yang kelihatan kayak makin sakti di mata orang yang datang. Jadi kalau nemu konten yang nyebut nama artis tertentu terus bilang udah kebukti pesugihan, stop dulu, itu klaim yang masih diperdebatkan. Dibantah pihak yang bersangkutan, berpotensi masuk ranah hukum, bukan kesimpulan final. Terakhir gue pengen ngebahas satu hal. Kenapa walaupun penjelasannya udah sejelas ini, cap tempat pesugihan itu susah banget lepas dari Gunung Kawi? Jawaban cukup sederhana. Konten tempat angker buat instan kaya itu jauh lebih nendang buat ditonton daripada tempat jarah yang dihormati lintas etnis dan agama. Yang pertama bikin orang penasaran. Yang kedua, kedengarannya biasa aja, nggak ada bumbu dramatisnya. Ditambah lagi karena stigma ini udah nempel puluhan tahun, gampang banget dipakai lagi untuk nyerang siapapun. Cukup bilang, dia artis dari Gunung Kawi, orang langsung percaya duluan tanpa nanya lebih dulu. Persis kayak kejadian kayak ke artis yang tadi gue ceritain tadi. MUI sendiri sudah tegas kalau memang ada praktik yang niatnya minta kaya lewat jalan selain Tuhan itu haram, titik. Tapi itu soal niat dan praktik oknumnya. Bukan berarti pesariannya sendiri atau orang yang berziarah dengan niat wajar ikut kena label yang sama. Jadi Gunung Kawi itu tempat pesugihan atau bukan? Jawaban paling jujur yang bisa gue kasih, tempatnya itu bersih, sejarahnya bersih. Yang bikin keruh itu oknum yang memanfaatkan nama besar dan kecepatan kita percaya sama satu potongan omongan tanpa nyari konfirmasi lebih dulu. Mungkin ini pelajaran buat kita semua, baik soal tempat, tradisi, atau soal orang yang namanya keseret isu kayak gini. Jangan buru-buru ngejudge dari satu sumber doang. Karena kadang yang bikin sesuatu kelihatan seram bukan fakta yang sebenarnya, tapi cerita yang keburu terbentuk sebelum faktanya sampai diverifikasi. Kalau suka konten kayak ngebedah kayak gini, mana mitos dan fakta, subscribe ya, komen di bawah. Ada isu lain menurut
kalian perlu dilurusin kayak gini, langsung komen aja di bawah. Nanti kita cari.